kamu jadi mau pinjam buku apa? Gak tahu, bingung apa ya. Lagi nyari buku buat itu persiapan lulus SMA. Bingung. Aku Iya. juga bingung nih. Aku mau ambil apa ya? Iya, soalnya belum tahu ya, belum ada arahan ke depannya. Buku apa ya yang cocok? Iya, bingung ya. Soalnya kan SBM nggak tahu ya mau ambil IPA apa IPS. Iya juga. Oh iya, kamu udah pernah ke guru BK apa belum? Belum sih, pengen tapi bingung gimana. Oh iya, aku kan juga kemarin udah ngomong sama orang tua aku juga. Ya katanya sih terserah aku ya mau ngambil apa. Kamu gimana? Aku masih bingung soalnya belum ketemu passionnya. Oh iya, udah aku kesana dulu ya. Oke. Oh, Kel. Ya, so kenapa? Oh, ini loh Kel, kayaknya itu deh ada perencanaan buat karir. Ya sih, kamu tertarik nggak? Tertarik sih, soalnya kan ya sesuai dengan yang kita butuhkan sekarang ya. Ini juga masih bingung lulus SMA mau kemana. Ya sih, ini cocok banget gak sih? Oh, ini juga ada CP-nya lagi. Kalau kamu tertarik, nanti aku hubungin CP-nya. Iya, dicatat dulu ya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Udah. Halo. Selamat pagi, Ibu. Oh iya, halo, selamat pagi juga. Iya, Ibu. Jadi ini dengan saya Aisyah, Ibu. Oh, ini Mbak Isya tadi ya? Oh iya. Iya, jadi begini, Bu. Saya ingin berkonsultasi mengenai bimbingan karir, Ibu. Iya, memang benar. Informasi bimbingan karir itu insya Allah akan segera dilaksanakan nanti untuk jadwal dan kapan tempatnya itu besok nanti ada di share.
Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Iya benar. Iya baik, terima kasih juga. Oh ya Ken, tadi aku udah ngobrolin ibunya, katanya bisa. Tapi waktunya itu katanya nyusul. Soalnya nanti aku dimasukin grupnya dulu. Oh iya iya. Ya, ini aku udah dikasih linknya nih sama ibunya. Aku mau gabung dulu. Ya, nanti aku kirim ke kamu ya. Iya. Udah aku kirim dulu. Ini udah gabung. Wah ternyata banyak banget ya yang ikut juga. Iya banyak. Oke baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini pasti kalian sudah tahu informasi tentang bimbingan karir ya. Sudah ada poster juga, di kelas lain pasti juga sudah di-share informasi tersebut. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingin tahu nama perkenalan kalian lebih dahulu. Kalian dari jurusan mana dan dari kelas apa? Gitu. Oke, baik. Sekarang perkenalan dulu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak ini. Baik, perkenalkan nama saya Kematun Hadani dari kelas 12 IPA. Saya Nindya Satrisyananda dari kelas 12 IPA. Saya Aisyah dari kelas 12 IPS. Alhamdulillah sama dari kelas IPS. Saya Ananda Disepti dari kelas IPS. Baik, kan di sini topiknya kali ini adalah karir. Nah, pasti kalian saat ini juga kelas 12, pasti sudah ada planning tentang jurusan kuliah nantinya. Baik, ternyata di sini yang datang dari beda-beda jurusan juga ya. Ada yang dari IPA, ada yang dari IPS juga. Oke, kan topik saat ini terkait karir dan pasti nanti untuk jurusan kuliahnya kalian sudah punya planning kan, apalagi kalian udah kelas 12, habis ini sudah ujian juga, pasti ada rencana kan. Apakah di sini ingin melanjutkan kuliah semua atau ada yang beda, mungkin ada yang pengen langsung kerja atau ada yang punya planning lain selain kuliah? Apa ada yang masih bingung di situ? Bisa mengungkapkan pendapatnya di sini. Untuk Mbak Gali, apakah setelah ini lanjut kuliah atau punya planning yang lain? Untuk selanjutnya saya ingin lanjut kuliah Ibu. Oh, lanjut kuliah. Tapi masih bingung untuk jurusannya, soalnya nggak tahu passionnya saya sekarang ada di mana gitu Ibu. Oke, berarti Mbak Gali ini masih bingung lanjut kuliah dan memilih jurusan karena bingung passionnya di mana. Selain Mbak Gali, apakah ada yang masih bingung tentang jurusannya atau masih bingung milih jurusan yang ini atau yang ini, atau sudah yang pasti tentang jurusannya? Saya Ibu, Ya, monggo. saya masih bingung Ibu mau pilih jurusan yang mana Ibu. Bingungnya ini karena apa ya? Apakah sama kayak Mbak Gali tadi? Iya, kurang lebih seperti itu Ibu. Oh, oke. Apakah ada yang lain atau Kalau saya bingungnya itu kayak saya itu mau lanjut atau enggak gitu Bu. Kayak ini kuliah nih penting atau jurusannya saya juga kan masih bingung gitu. Terus saya juga kayaknya pengen nikah aja gitu. Oh, berarti kalau kamu ini bingung untuk lanjut pendidikannya nanti ya, ingin kuliah atau langsung nikah. Apakah kalau kamu ini udah konfirmasi ke orang tua atau masih itu planning kamu pribadi? Masih planning pribadi sih Bu. Oh, berarti orang tua kamu belum tahu ya? Ya jadi masih kayak nimbang-nimbang mau lanjut atau menikah. Oh, iya. Selain Mbak Seti ini, apakah ada yang mau pendapat juga? Mungkin dari Mbak Nindi atau Mbak Salma? Mungkin saya insya Allah mau kuliah
dari jurusan psikologi? Oh, psikologi, bagus itu. Mbak Salmi tadi dari jurusan apa ya? IPS. Oh iya, IPS. Itu mungkin masih berhubungan dengan psikologi ya? Baik, kalau untuk Mbak Nindi sendiri bagaimana? Kan saya kan dari kelas IPA, Bu. Nah, saya aslinya tuh punya pikiran buat lintas jurusan ke IPS, tapi kalau saya sudah kelas 12 terus kayaknya kalau saya belajar IPS lebih jangka waktunya lebih sedikit, itu saya juga bingung sendiri. Jadi saya kemarin mencoba cari jurusan dan prospek kerjanya dari jurusan Saintek. Saya tertarik di jurusan teknik nuklir sih, Bu, di UI. Oh, bagus. Mbak Nindi tadi bilang kalau sekilas ingin ambil lintas jurusan. Kan Mbak Nindi ini IPA, apakah dari awal memang menginginkan IPA atau sebenarnya bimbang juga antara IPA dan IPS? Enggak, saya dari awal itu sudah mantep IPA sih, Bu, soalnya ya kayaknya kalau dilihat saya enjoy aja buat. Kalau dilihat dari jurusan IPA kan ada fisika, kimia, dan biologi. Kebetulannya saya enjoy aja. Tapi ternyata di tengah-tengah saya kayak agak kesulitan gitu kalau buat tesnya nanti dari jurusan Saintek. Tapi saya nggak jadi lintas jurusan sih, Bu. Saya tetap di Saintek. Berarti Mbak Nindi ini fix tetap jurusan IPA dan ambil teknik nuklir itu tadi ya? Iya, betul. Ya, mungkin jurusan Mbak Nindi ini sangat mengagumkan, sangat bagus. Dan tapi kalau dilihat dari jurusannya Mbak Nindi ini butuh prospek kerja yang teliti dan lebih detail. Itu pasti berbeda dengan prospek kerja yang lain kayak Mbak Kali tadi atau Mbak Salma dan yang lain. Itu pasti butuh prospek kerja yang berbeda dan pastinya Mbak Nindi harus lebih effort lagi gitu. Iya, Bu. Baik, saya sudah tahu ya tentang bagaimana planning kalian, tentang jurusan apa yang mungkin nanti kalian ambil. Dan di sini kan juga ada yang masih bingung tadi ya, mungkin Mbak Kelly sama Mbak Aisyah tadi masih bingung ambil jurusan kuliah nanti seperti apa atau lebih tepatnya mau milih yang mana gitu. Nah, di sini saya ada medianya mungkin yang bisa membantu. Di sini ada pohon karir. Nah, pohon karir ini ada beberapa cabang tentang terkait jurusan sesuai jurusan sekolah kalian saat ini. Kan jurusan sekolah SMA ada IPA, IPS, bahasa yang umumnya itu. Dan di sini ada beberapa cabang pohon yang di sini ada keterangan nanti jurusan kuliah yang sesuai dengan jurusan sekolah. Seperti di sini ada jurusan IPA. Kalau jurusan IPA nanti menujunya atau karir ke jenjang selanjutnya di sini ada fisika, biologi, geologi, kimia dan lain-lain. Ada juga bahasa yang mungkin nanti bisa diarahkan ke ambil jurusan sastra, bahasa, linguistik atau yang lainnya. Dan di sini juga ada IPS, tadi juga ada yang IPS di sini. Di sini nanti bisa diarahkan ke ambil jurusan ekonomi atau sosiologi dan lainnya. Jadi di sini mungkin dari Mbak Aisyah dan Mbak Kelly sendiri yang tadi masih bingung bisa mempertimbangkan dari pohon karir ini. Untuk Mbak Kelly sendiri, ya mungkin yang Mbak Kelly masih berhubungan tadi dengan jurusan kuliahnya yang terkait dengan passion Mbak Kelly sendiri. Kalau boleh tahu passion Mbak Kelly ini lebih mengarah kemana dulu? Kalau saya sih suka ke ini, Bu, dalam mempraktekkan sesuatu gitu, Ibu. Jadi langsung terjun prakteknya ke langsung gitu. Kalau dari sini sih ini mengarahnya saya lebih ke teknik. Iya Mbak, ini tadi jurusan IPA. Iya, mungkin itu bisa relevan sama passionnya Mbak Kelly. Dan sekarang yang menjadi kebingungan spesifiknya selain passion apa lagi? Mungkin ada sesuatu yang lain selain passionnya Mbak Kelly yang masih Itu aja sih, Bu, sama takut salah jurusan nanti gitu, Bu. Kalau teknik sendiri yang Mbak Kelly harapkan nanti, Mbak Kelly profesinya apa yang Mbak Kelly harapkan? Apakah sudah ada planning tentang profesi yang sesuai dengan jurusan teknik atau ada kan yang lain lagi? Masih belum tahu, Ibu. Oke. Kalau Mbak Aisyah sendiri mungkin yang dibingungkan Mbak Aisyah tadi kan masih juga ada hal yang lain. Di sini kalau melihat dari pohon karir,
Gimana tanggapan Mbak Isya dulu? Apakah sudah ada planning yang baru atau masih bingung? Kalau dilihat dari pohon karir, kan di sini sudah ada cabang-cabang jurusan kuliah yang sesuai dengan jurusan Mbak Isya. Saya tertarik di ekonomi sih Bu, karena sebenarnya saya juga suka hitung-hitungan ya Bu. Cuma kalau matematika sama ekonomi lebih ke ekonomi sih Bu, apalagi suka yang kayak akuntansi kayak gitu Bu. Nah, mungkin ekonomi ini memang sesuai, apalagi Mbak Isya sendiri dasarnya dan dasarnya suka menghitung atau algoritma lain. Nah, Dari orang tua saya itu menyarankan saya ke keguruan Ibu, tapi kan tadi saya pengennya ekonomi. Izin menanggapi nih. Iya, tapi kalau misal kamu di keguruan kamu minat apa enggak? Nggak begitu minat sih. Izin menambahkan Ibu. Jadi setahunya saya itu di ekonomi juga ada pendidikan ekonomi juga yang prospek kerjanya itu bisa guru SMA gitu. Mungkin bisa jadi itu. iya benar yang dikatakan Mbak Kelly sama kan. Mungkin kamu awalnya inginnya ke apa tadi kamu itu Ekonomi. iya ekonomi, orang tua kamu menginginkan ke keguruan, itu mungkin bisa dikolaborasikan dan itu tapi juga tergantung dengan pertimbangan kamu lagi. Ekonomi di jurusan ekonomi juga ada pendidikannya dan otomatis kalau pendidikan ekonomi nanti outputnya kita bisa mengarah ke keguruan, bisa di sekolah atau lembaga instansi yang lain gitu. Tapi itu juga berdasarkan pertimbangan kamu lagi. Kalau andaikan kamu masuk ke pendidikan ekonomi, apakah Aisyah masih minat atau mungkin ada pertimbangan lagi dulu? Mungkin saya pertimbangkan dulu ya Bu, saya pikirkan dulu, nanti juga saya mau diskusi juga sama orang tua saya Bu. Oke, kan ini tadi sudah membahas jurusan kuliah. Nah, biasanya ada profesi yang sesuai dan di sini kan cuma di Bonkarir ini cuma ada jurusan kuliahnya saja. Dan untuk profesinya, apakah kalian sudah ada planning terkait yang sesuai sama jurusannya atau mungkin kalian punya profesi yang ini sedikit beda Bu, kayak saya pengennya di jurusan ini tapi nanti profesinya saya nggak pengen kayak gini, mungkin ada yang kayak gitu. Mungkin ada yang ingin memberikan saran atau mengungkapkan pendapatnya di sini. Kalau dari Mbak Kelly sendiri, profesinya nanti kira-kira ada planning seperti apa? Mungkin profesi dari teknik itu kerja di kayak pabrik-pabrik gitu atau sebagai manajernya mungkin nanti kalau udah berpengalaman berapa tahun gitu. Berarti Mbak Kelly sudah fix nanti pandangannya profesinya bakal terjun ke situ ya. Mungkin ada yang menambahkan yang lain? Saya mau Bu, saya. Ya. Mungkin saya kan tadi mau ambil jurusan psikologi dan itu juga mungkin juga sesuai sama jurusan saya sama yang IPS nih. Kalau prospek kerjanya mungkin saya bisa jadi mungkin psikiater atau enggak pengennya juga jadi HRD juga di perusahaan kayak gitu Bu. Di make sense saya. Mungkin dari jurusan Mbak Salma ada yang ingin memberikan saran, kan Mbak Salma ini dari psikologi. Misalkan selain menjadi psikolog atau psikiater, mungkin ada yang memberikan saran yang lain atau terkait Mbak Salma ternyata kalau dari jurusan psikologi bisa jadi profesi yang lain, bukan hanya psikolog atau psikiater aja. Mungkin ada yang punya informasi tambahan terkait jurusan Mbak Salma. Bu, kan sekarang di itu sekolah inklusi atau khusus anak berkebutuhan khusus itu dibutuhkan juga sih dari lulusan psikologi atau BK, dibutuhkan jadi guru. Mungkin itu aja. Iya benar yang dikatakan Mbak Kelly tadi, mungkin Mbak Salma bisa mempertimbangkan apakah nanti bisa tetap memilih psikolog atau psikiater atau mungkin bisa mengalihkan atau mempertimbangkan lagi
memilih ke jurusan pendidikan inklusi karena di situ juga membutuhkan guru BK atau psikolog yang benar-benar sangat membantu anak ABK di sana. Kalau dari Mbak Nindi sendiri profesinya nanti memilih ke yang mana? Saya sesuai sama jurusan aja sih, jadi perakit nuklir, Bu. Mungkin memang jurusan Mbak Nindi ini perspektif kerjanya dan terjunnya ke lapangan nanti memang relatif sedikit daripada jurusan yang lain karena memang kalau perakit nuklir itu kan dibutuhkan di beberapa instansi aja, nggak semuanya. Mungkin kalau dari Mbak Septi sendiri, kalau kira-kiranya kan nanti pilihannya kalau nggak lanjut kuliah nanti menikah. Nah, kalau menikah ini kira-kira ada bayangan untuk menjadi profesi seperti apa? Jadi kalau saya itu Bu, kalau misalnya nggak nikah ya saya pengennya jadi itu loh Bu, kayak independent woman yang sukses gitu Bu. Nah tapi saya tuh nggak tahu gitu Bu, mau lanjut ke profesi apa sama jurusannya yang tepat itu apa gitu Bu. Mungkin kalau kan independent woman ini cabang profesinya bisa banyak ya. Mungkin kalau ibu bisa memberikan informasi, kamu bisa tetap lanjut kuliah, tapi untuk jurusannya bisa kamu pertimbangkan lagi. Kan kalau jadi independent woman itu bisa sambil nyambi, jadi kamu bisa sambil cari pengetahuan baru, kamu juga bisa sekaligus memilih bisnis yang tepat untuk kamu. Mungkin bisa bisnis seperti di barang atau bisnis di kerja di rumah, atau mungkin kamu bisa mencoba freelance. Mungkin kamu kan freelance itu sekarang juga menjadi tren di anak muda juga. Itu kerjanya juga termasuk nggak terlalu berat dan tapi gajinya juga lumayan besar. Jadi mungkin cocok untuk kamu yang pengen jadi independent woman sekaligus nanti bisa nyambi sambil kuliah, kan enak, bisa ambil dua-duanya, cari ilmu juga bisa, nanti cari keuntungan kamu juga bisa sambil dua-duanya gitu. Gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya mau kayak freelance atau buka usaha gitu, jurusan yang cocok buat saya itu apa ya Bu? Mungkin kalau kamu sendiri tadi cari jurusan apa dulu? Dari IPS Bu. Dari IPS. Kalau IPS ini konsep kerjanya ini memungkinkan banyak juga yang cocok. Kamu bisa lihat, kamu bisa ambil jurusan ekonomi juga bisa, kamu bisa ambil jurusan yang mungkin bisnis itu juga mungkin cocok. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang bisa saran kalau ini enaknya seperti ini, nanti jurusan kuliahnya yang cocok untuk dia, untuk tujuan dia tadi itu seperti apa. Saya Bu, menurut saya yang cocok untuk safety itu kayak manajemen gitu Ibu. Soalnya kan bisa di dalam manajemen itu diajarkan untuk kayak gimana memasarkan produk gitu Ibu. Terus gimana cara mengembangkan agar bisa untung dari sebuah usaha tersebut gitu Ibu. Ya mungkin saran Mbak Teli ini juga bagus dan mungkin bisa kamu pertimbangkan lagi. Apa ada yang mengusulkan saran kembali? Tidak Bu. Sepertinya sudah cukup Bu. Baik, dari diskusi kita kali ini mungkin Ibu sudah menangkap bahwa masing-masing kalian sudah sedikit telah memiliki arahan dan tujuan studi pendidikannya nanti seperti apa. Ada yang sudah memiliki pandangan tentang profesi, ada yang sudah punya pandangan tentang jurusan kuliah yang tepat, dan mungkin diskusi kali ini bisa Ibu cukupkan. Dan untuk informasi yang selanjutnya atau mungkin ada yang masih butuh informasi lebih lanjut, nanti kita bisa adakan konseling pribadi. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan memberikan sebuah homework atau tugas rumah kalian yang bisa kalian lakukan, yakni Ibu minta kalian mencari informasi lebih lanjut tentang keterampilan yang harus kalian pelajari dalam tiap jurusan kuliah dan profesi, karena itu sangat berhubungan dengan apa yang kalian ambil nanti. Dan selain itu kalian juga Ibu minta untuk membuat list profesi yang menjadi planning sesuai minat dan bakat kalian. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Saya mau tanya Bu, itu tugas rumah atau homeworknya itu dikumpulkan kapan? Kalau bisa besok Ibu tunggu lewat via WA saja bisa.
Selain itu ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Baik, karena dirasa sudah cukup, Ibu akan menutup sesi diskusi kali ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.